Halo guys, welcome back to my channel Channel Erik Indra. Hari ini gue akan membahas sebuah proyektor murah yang harganya cuma 1 jutaan rupiah, tapi native resolusinya di 1080p dan juga memiliki brightness yang cukup cerah. Nah, proyektor ini adalah proyektor basic Esral EZ320. Oke, seperti yang kalian tadi udah lihat di judul, proyektor di bawah 2 juta atau proyektor 1 jutaan ini adalah proyektor akan kita bahas kali ini. Tadi kalian udah melihat di depan saya ini mengenai proyektor Esral EZ320. Penampilannya seperti ini, tapi kita akan bahas lebih detail dan lebih dalamnya mengenai produk ini. Jadi dalam pembelian produk Esral EZ320 dengan proyektor harga 1 jutaan ini, kalian udah mendapatkan satu buah tas yang lucu, yang ukurannya juga minimalis, bisa memudahkan kalian untuk mobilitas kalian di luar jika ingin membawa proyektor Esral EZ320 ini. Nah, untuk bahan tasnya tersendiri lumayan cukup tebal dengan bahan material kanvas, dan tentunya kalian juga mendapatkan satu buah kabel HDMI yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter, dan tentu juga mendapatkan satu buah kabel power yang panjangnya juga mungkin kurang lebih 1,5 meter, dan mendapatkan satu buah kabel AV yang ada warna-warni seperti ini, dan juga mendapatkan satu buah lap lensa yang seperti lap kacamata seperti itu, dan juga mendapatkan satu buah manual guide atau buku sucinya dari produk Esral EZ320. Di sini berisikan mengenai bagaimana basic penggunaan dari proyektor EZ320 tersebut. Dan juga tentunya kalian mendapatkan satu buah kartu garansi, di mana kartu garansi ini berisikan tentang informasi customer dan juga bagaimana cara menghubungi tim after sales kita. Lanjut ke dalam review dari material produk Esral EZ320. Seperti yang kalian ketahui, mostly rata-rata semua produk proyektor single LCD itu berbahannya plastik ABS. Sama pun berikut dengan proyektor EZ320 ini. Di bagian semua mold atau bodinya ini berbahan plastik ABS, tercampur di bagian depannya ini glossy berwarna hitam, dan yang di bagian permukaan lainnya seperti kiri kanan atas bawah dan permukaan atasnya ini berbahan plastik yang materialnya plastik ABS dengan bahannya itu bahan doff. Dan di bagian depannya kalian tentunya di bagian lensanya sudah mendapatkan tutup lensa yang berbahan silikon, dan di bagian kaki-kaki bagian bawahnya juga disematkan dengan material berbahan seperti silikon atau karet, di mana berguna untuk membuat proyektor kalian anti slip. Dan di bagian bawah proyektor juga terdapat satu buah stiker yang menginformasikan mengenai tentang summary dari proyektor Esral EZ320, yaitu seperti model, light source-nya, display teknologinya, dan power supply atau tenaga yang dipakai. Lanjut terhadap input-input port yang akan kita bahas yang ada di produk Esral EZ320. Di sisi sebelah kirinya dapat kita lihat bahwa di bagian sebelah kirinya terdapat beberapa port yang disediakan oleh proyektor ini. Di antara lainnya ada dua port HDMI, dan juga ada satu buah port USB, dan juga port untuk AV, dan juga ada port untuk audio jack. Oke, lanjut kepada fitur dari proyektor Esral EZ320. Proyektor basic ini telah memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah fitur untuk mirroring terhadap smartphone kalian yang basicnya Android maupun iOS. Dari beberapa hasil percobaan kita, proyektor ini dapat memainkan atau melakukan mirroring dengan proyektor Android dalam ruangan terang maupun ruangan gelap secara baik. Dan juga kami juga menggunakan proyektor ini untuk dikoneksikan kepada perangkat iOS, yaitu smartphone dari Apple, dimana kami telah mencobanya dalam ruangan gelap maupun ruangan terang, dan tetap proyektor ini dapat bekerja dengan sempurna saat proses mirroringnya. Fitur yang kedua adalah di bagian atas dari proyektor basic ini telah disematkan beberapa tombol yang dapat memudahkan kita dalam melakukan pengontrolan terhadap proyektor ini jika sewaktu-waktu remote dari proyektor kita berkendala ataupun rusak. Di bagian atas dari proyektor ini dapat kita lihat terdapat tombol direction atas bawah kiri kanan, tombol OK, tombol back, tombol source, tombol setting, dan juga tombol power. Dan yang ketiga, proyektor ini juga tentunya telah memiliki speaker di dalamnya atau speaker built-in, sehingga membuat proyektor ini menjadi proyektor yang lebih kece untuk mobilitas karena tidak perlu membawa speaker tambahan karena proyektor ini telah memiliki daya speaker 3 watt. Oke, dan yang keempat adalah fitur dari integrated input port system, di mana proyektor ini tentunya telah seperti yang saya jelaskan memiliki beberapa port input. Salah satunya adalah port HDMI, di mana proyektor ini tentunya dapat dikoneksikan
dikoneksikan dengan PC, laptop, notebook, ataupun perangkat lainnya jika kalian ingin menggunakan source dari proyektor ini, source bagian HDMI. Kalian juga bisa menggunakan proyektor ini untuk ke TV box kalian jika kalian ingin menggunakan proyektor ini menjadi proyektor yang Android. Kalian hanya perlu menginput TV box kalian yang udah berbasis Android langsung terhadap input HDMI dari proyektor Ezreal EZ320. Dan selanjutnya tentunya proyektor ini dapat kalian sambungkan dengan external speaker atau soundbar ataupun speaker-speaker lain yang menurut kalian lebih baik dibanding speaker bawaan dari proyektor ini. Hanya perlu dengan mengkoneksikan proyektor ini menggunakan audio out yang ada tersedia pada proyektor ini di sisi sebelah kiri menggunakan kabel audio ataupun kabel jack 3,5 mm. Fitur yang kelima, proyektor ini tentunya telah memiliki untuk settingan manual dari fokus maupun untuk settingan manual keystone kita secara vertikal. Lanjut kepada performa dari proyektor Ezreal EZ320. Tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai fitur fisik maupun material daripada proyektor ini. Akan tetapi tidak lengkap jika kita tidak mengetahui bagaimana performa dari proyektor Ezreal EZ320. Maka karena itu kita akan melakukan tes dengan menggunakan kabel HDMI terhadap laptop ataupun PC yang akan kita gunakan untuk melihat bagaimana performa dari proyektor Ezreal EZ320 ini. Pertama-tama kita akan mencoba menggunakan sebuah trailer movie yang kita temukan di YouTube dengan resolusi 1080p. I'm sorry, sir, but I have to try. Dari hasil performa yang kita lihat bahwa proyektor ini dapat memainkan sumber source HDMI dengan secara baik dalam ruangan gelap maupun ruangan terang. Performa yang dihasilkan pun tidak kalah menarik ataupun tidak kalah baik dibanding proyektor harga sejutaan lainnya. Dan yang kedua, proyektor ini juga tentunya telah memiliki speaker built-in, sehingga perlu layaknya untuk dilakukan percobaan terhadap bagaimana kualitas daripada speaker yang ada di proyektor ini yang hanya dengan 3 watt saja. Dari hasil percobaan bahwa dapat disimpulkan bahwa proyektor ini memiliki speaker yang cukup so-so, tidak terlalu baik maupun terlalu buruk. Cukup baik untuk proyektor yang memiliki speaker 3 watt dengan harga 1 jutaan di dalamnya. Oke, lanjut terhadap kekurangan dari proyektor Ezreal EZ320. Yang pertama, kami menemukan sedikitnya latency saat melakukan konektivitas mirroring terhadap smartphone, di mana hal ini sangat wajar jika terjadinya yang namanya latency. Akan tetapi, setiap orang memiliki kepuasan atau tingkat delay yang berbeda saat melakukan mirroring. Ada yang merasa terganggu terhadap latency tersebut dan ada juga yang tidak, karena fokusnya langsung terhadap proyektornya tersebut dan tidak fokus untuk mengcompare antara smartphone maupun proyektornya. Yang kedua, proyektor ini masih menggunakan manual fokus ataupun juga menggunakan keystone yang manual juga, sehingga agak sedikit repot ketika kita memutuskan untuk menggantung proyektor ini di tempat yang tinggi atau meletakkannya di tempat yang tinggi juga. Oke, lanjut terhadap kelebihan dari proyektor Ezreal EZ320. Dari beberapa fitur yang telah kita sebutkan dan macam-macam kegunaan fitur yang ada dan hasil performa yang kita lihat, dapat disimpulkan bahwa proyektor ini memiliki beberapa kelebihan. Dari segi harganya yang cuma 1 jutaan dengan kelengkapan bundling yang kita dapatkan saat dalam paket pembelian, merupakan salah satu poin menarik dari proyektor Ezreal EZ320 ini. Dan yang kedua, dengan adanya beberapa integrated port system di sebelah kirinya yang dapat diperlihatkan bahwa bisa banyak sekali konektivitas terhadap external device yang kita lakukan. Dan di bagian atas dari proyektor tentunya juga memiliki beberapa tombol yang dapat berfungsi jika sewaktu-waktu remote kita itu kehabisan baterai. Dan tentunya proyektor ini memiliki juga tutup lensa sehingga membantu kita jika sewaktu-waktu tidak kita gunakan dalam jangka waktu yang lama dan menghindari untuk debu yang menempel di dalam lensa kita. Lanjut terhadap saran dari pemakaian proyektor EZ320 kita agar tetap awet. Yang pertama tentunya untuk pemakaian 3-4 jam dengan jeda istirahat 10-15 menit untuk memberikan waktu jeda cooling proyektor lebih baik.
sehingga proyektor kalian akan lebih awet dan tidak mudah overheat. Oke, dan yang kedua adalah pastikan bahwa proyektor kalian diletakkan di tempat yang tidak lembab dan tidak memiliki tempat yang terlalu tinggi untuk menghindari jika proyektor kalian sewaktu-waktu terjatuh. Dan yang ketiga, pastikan proyektor Anda jauh dari jangkauan anak-anak untuk keamanan dari perangkat Anda maupun keamanan anak itu sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir, pastikan juga proyektor Anda dimatikan dari sumber listriknya jika sewaktu-waktu Anda tidak ingin memakai proyektornya dalam jangka waktu yang lama, ataupun jika Anda meninggalkan rumah Anda dalam keadaan yang lama, ataupun jika terjadi badai kencang ataupun hujan yang disertai dengan petir, dengan tujuan untuk tidak terjadi short circuit terhadap proyektor Anda. Alangkah baiknya jika proyektor ini diberikan sedikit ruang atau space minimal 60 cm dari sekeliling proyektor ini, dengan tujuan agar proyektor ini tidak terhambat untuk sirkulasinya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu membersihkan air filter dari proyektor ini yang dapat kalian buka di sebelah bagian belakang yang tinggal mudah ditarik ke bawah dan dipasang kembali dengan cara menekannya ke bagian atas. Oke, dan yang terakhir, sampai juga di penghujung acara, kali ini kita akan membahas kesimpulannya. Yang pertama adalah proyektor ini memiliki harga yang cukup worth it, di mana proyektor ini dengan harga 1 jutaan kalian bisa dapat bundling yang tadi telah kita sebutkan, dan juga proyektor ini juga memiliki beberapa fitur. Memang terdapat kekurangan seperti dari manual fokus ataupun manual keystone-nya yang hanya bisa vertikal, dan juga proyektor ini masih memiliki rangka plastik ABS yang sangat standar. Akan tetapi proyektor ini masih memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi dengan harga yang 1 jutaan dan kelengkapannya serta fitur yang disediakan dan performa yang baik. Ya, proyektor ini cukup layak untuk dibeli. Dimana juga proyektor ini memiliki garansi 12 bulan atau 1 tahun, dimana akan di cover oleh pihak Ezreal untuk spare part dan servisnya. Dan buat kalian yang ingin membeli proyektor Ezreal ataupun proyektor yang telah saya review ini, Ezreal SC320, kalian bisa langsung klik link tree di bagian bawah atau dapat mengunjungi untuk website resminya di www.ezreal.com. Dan thank you buat kalian semua yang udah lihat video ini dari awal sampai akhir. Don't forget to like, subscribe, dan juga komen buat kalian yang ingin bertanya, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbarunya. So see you in the next video.